Kami merasakan itu untuk kumur langsung langsung kemarin Bu biasa ya yang bilang sakit gigi loh, langsung makan lagi. Iya, karena dia ada apa? Ada namanya anti peradangan. Ya, kalau kita makan obat yang anti peradangan, obat kimia, efeknya nanti di ginjal. Tapi kalau ini kita minum untuk mengatasi rasa sakit, nyeri, ya, migrain nggak hilang-hilang. Itu teman-teman kita itu Bu, yang Mbak Bandia ini dulu vertigo ya suaminya. Ya, kalau beliau ada benjolan di dekat payudara, ini aja diantemin klorofil. Nah, kenapa? Ini saya bocoran ya buat ibu-ibu, ya. Kebetulan ini ponakan saya, Mbak Rosiana, dulu dia mengalami kisah di rahim. Kisah di rahim, ya, kena benturan stang awalnya, karena waktu itu anaknya yang lebih fokus intens untuk pengobatan, dia abaikan dia. Begitu sudah mulai menstruasi tidak lancar, ya, ternyata setelah diperiksa ada kisahnya. Nah, berulang kali berobat, terapi 100 obat dengan dokter yang khususnya, akhirnya kata dokter gini, kunci kisah itu satu saja. Nah, ini buat ibu-ibu penting nih, ya. Buat bapak juga ya Pak, nanti ibu di rumah dikasih perhatian ya. Kuncinya adalah perbanyak asupan oksigen. Karena kalau asupan oksigen di dalam darah kita cukup tinggi, maka yang sejenis ketumbuhan, benjolan, tumor itu akan dimatikan oleh oksigen tadi. Nah, kabar baiknya ya, klorofil ini kalau dalam keilmuannya ya, strukturnya sama dengan sel darah merah kita. Struktur kimianya sama dengan sel darah merah kita. Kalau ibu-ibu misalnya minum klorofil, itu sudah sama ibu minum makan darah, nambah darah gitu loh. Ya, kemudian oksigen yang dihasilkan ketika dia sudah masuk ke air itu bertambah. Keren nggak Bu? Keren nggak Pak? Boleh dong tepuk tangannya. Jadi jangan pelit-pelit minumnya ya. Aduh Mbak Rama, kalau memang manfaatnya banyak berarti saya sekali saja dan nggak cepat habis gitu. Jangan ya Bu ya. Karena kenapa? Ibu-ibu kan makan nggak dimakan. Contoh hari ini nih. Bapak udah makan berapa banyak nih? Gorengan ya, pecel, nanti di rumah ibu masak, makan lagi ya enggak? Nanti asinan malam kumpulan makan lagi gitu ya enggak? Artinya memang butuh ekstra ini masuk ya. Jadi takarannya enggak ada batasan. Boleh 2 tutup sekali minum, boleh 3 tutup sekali minum, 2 sampai 3 kali sehari ya. Kemudian yang berikutnya saya punya produk khusus juga namanya Omega Squat, minyak ikan ya. Seperti ini ya Ibu Bapak ya. Nah ya, ini salah satu fungsinya adalah ini terpenting banget ya. Pembuluh darah kita ini kan kompleks ya Bu Pak. Panjangnya 2 kali putaran bumi. Kita tidak tahu di bagian mana di dalam darah pembuluh tadi yang terjadi mulai penyempitan, pelak ya. Kalau ibu-ibu masak sop, biasanya kalau dingin ada bekunya ya, minyak-minyaknya ya. Nah, bayangin itu kalau terjadi di dalam pembuluh darah. Minyak-minyak itu menggumpal, terjadi penyumbatan, tanpa nanti jantung masalah ya. Kalau ibu rajin minum ini sama dengan perawatan jangka panjang untuk aliran darah kita. Mungkin ada keluarga yang sekarang lagi kena stroke, ada mungkin yang keluarga kena asam urat, ada keluarga mungkin hipertensi naik terus ya, kadang nggak marah-marah, sudah susah bersabar jadi orang, tapi kok tensinya muda terus ya. Karena kenapa? Pembuluh darah tadi terjadi penyempitan Bu Pak. Kalau terjadi penyempitan, maka lama-lama sirkulasi darah kita akan susah. Di situ terjadi tekanan. Nah, kalau yang bahayanya nanti susah ngalirnya dari jantung keluar. Ya, jadi di jantung kita tuh kan ada 2 katup ya, darah masuk dan darah keluar. Nah, kalau darah masuk dan keluar jalannya ini banyak mulai penyumbatan, itu yang bahaya. Ya, jadi Omega Squat ini nanti berfungsi pertama, bagaimana plak pembuluh darahnya tadi bisa dibongkar secara alami. Ya, karena belum ada metodologi medis yang melakukan operasi pembuluh darah. Ada nggak Bunda? Belum ada ya? Belum ternyata. Jadi kalau orang kena stroke pecah sebelah sini, mencong gitu kan, atau tangan sebelah nggak bisa gerak, ya. Artinya sirkulasi darah di sana sudah mulai banyak penyumbatan dan bisa juga terjadi pecah pembuluh darah. Kalau udah di otak, pernah ya yang dengar tuh operasi otak ya, kepala dibelah gitu ya, cuma dibuangin penggumpalan darahnya kok, bukan dibenerin
pembuluh darahnya tidak. Hanya membuang gumpalan darah supaya apa? Tidak terjadi penyempitan aliran darah untuk yang lainnya, karena dia begitu kompleks seperti rambut kita. Ya. Nah ini saya contohkan ke ibu-ibu. Sebenarnya saya mau adanya air hangat nih buat ada ya Bu Amin ya. Ya. Jadi omega ini Pak, kalau rutin diminumkan pagi 2, sore 2 ya Bunda ya. Itu salah satunya nanti merawat pembuluh darah kita. Kemudian di dalam omega ini ada namanya squalene. Ya. Squalene ini yang nanti melapisi dinding dalam pembuluh darah kita. Jadi misalnya ibu nanti udah rutin minum ini ya, rutin setiap hari, habis 1 botol, 2 botol, bertahun-tahun lah. Ya karena ini sifatnya suplemen, aman ya. Maka nanti aliran pembuluh darah yang dilewati oleh minyak-minyak itu akan dilindungi oleh squalene. Ya, jadi tugas squalene itu dia melapisi dinding pembuluh darah kita, Bu. Ya. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Jadi kalau pembuluh darah kita yang mulai terjadi penyumbatan seperti ini, ya, kuning, ada plak-plaknya kayak karang gigi, ya. Kalau dia sudah mulai menyempit, nanti terjadi aliran darah kita mulai sempit, ya. Nah, kemudian kerja omega squalene ini nanti membersihkan. Baiklah, terima kasih banyak Mas untuk pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat guru-guru saya di sini, buat Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak sudah memberikan kami tempat, izin dan juga waktu. Bisa silakan kami dengan ibu-ibu SD 222. Betul ya Bu ya? Alhamdulillah ini semuanya atas izin Allah ya. Itu ya, atas izin Allah dan perantaranya melalui Bu Amin. Ya, terima kasih Ibu sudah membawa kami ke sini. Ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ya, jadi alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Imar ya. Saya Rahma, berdomisili di Unit 5 di Jalan 13. Kalau untuk bicara tentang produk ini, Bapak Ibu, saya dulu menekuninya di Kota Batam. Ada yang pernah dari Batam? Belum. Mudah-mudahan nanti pada ke Batam ya Pak, Bu ya. Amin. Ya. Kakak saya juga guru di Batam. Jadi saya sangat respect banget dengan guru-guru ya. Karena kenapa? Kalau bicara dedikasi, guru-guru itu waktunya lebih banyak untuk anak-anak ya, ketimbang dengan anak sendiri di rumah. Betul ya Bu? Pak. Bahkan sampai di rumah pun murid-murid dan wali murid pun masih juga ya. Apalagi sekarang sudah punya HP, bisa nanti dijapri, Pak, gimana anak saya, Pak, kok anak saya gini ya. Akhirnya apa? Kita sebagai guru pun jadi waktu kurang untuk keluarga ya. Tapi mudah-mudahan ini hari bahagia buat semuanya ya. Selamat Hari Guru ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan paripurna bagi ibu, bapak guru semuanya ya, yang sudah berjibaku buat anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita yang punya akhlak, adab, etika, berilmu dan cerdas ya. Dan kami orang tua sangat berterima kasih sekali dengan guru-guru yang sampai detik ini ya masih setia menemani anak-anak kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, tujuan kami datang kemari untuk silaturahmi ya, dalam juga sudah bertemu dengan ibu-ibu hebat di sini, bapak-bapak yang ganteng juga di sini ya. Dan yang kedua, tadi Bu Amin juga sudah menyampaikan kalau klorofil sudah banyak yang pakai gitu ya. Nah, mungkin dulu ya sebelum Rahma masuk Rimba Bujang ya, Rahma dulu memulai ini di 2018 Oktober ya Ibu ya. 2018 Oktober Berarti juga saya. Iya, berarti 2000 Amin ya. Saya sudah 20 tahun minum 20 tahun. Iya. Anaknya masih kecil, sekarang anaknya sudah beranak. Masya Allah. Betul sekali Ibu. Jadi kalau bicara psikologi ya, ini memang seumur dengan anak-anak kita yang sudah usia 20 tahunan ya. Karena klorofil ini sudah 23 tahun di Indonesia. Nah kalau bicara klorofil ini produknya dari mana gitu, ya kan? Kadang orang hanya tahunya bentuk kemasan, tapi sumbernya dari mana ada yang tidak paham ya. Di sini izin Rahma memperkenalkan. Ya ini perusahaan kita Bapak Ibu ya. Kelihatan ya Pak Bu. Ini gedung kita di Jakarta ya, di Jalan Gatot Subroto ya. Kalau zaman Bu Amin dulu gabung itu berarti Kelly itu masih ngontrak.
ya. Kemudian alhamdulillah dengan seorang pemimpin yang luar biasa, punya visioner yang kuat, ya Bapak Raji Saleh, Kelin di usia yang 23 tahun, di 2020 ya kalau nggak salah saya, berdirilah Kelin Tower ini setinggi 28 lantai. Artinya ini adalah bentuk komitmen dari perusahaan ini untuk benar-benar memberikan fasilitas produk kesehatan maupun juga bisnisnya ke masyarakat Indonesia. Ya, tepuk tangan boleh ya Bu ya. Kemudian kalau bicara tentang kesehatan, panduan kami di sini berdasarkan standar WHO Pak Bu. Ya, jadi kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia, yang dikatakan sehat itu adalah 3 hal. Ya, jasmani sehat, rohani sehat, kantonginya sehat, ekonomi ya. Kalau salah satunya nggak sehat gimana? Berarti tidak memenuhi standar kesehatan. Betul ya Ibu ya? Atau misalnya badan oke, ya kan? Rohani oke, ibadah rajin ya. Tapi problemnya nanti di ekonomi dompet ya. Apalagi kalau kita sudah memiliki anak lebih dari 1, Masya Allah. Apalagi di Bojang ya. Biayanya cukup lumayan besar ya. Artinya ini juga dikatakan tidak sehat. Nah ini panduan kami untuk bagaimana kita mencapai ketiga-tiganya ini nanti Bapak Ibu ya. Nah berikutnya ini juga sedikit pemahaman bersama. Apabila kita memahami ini Bapak Ibu, insya Allah kesehatan kita itu bisa didapatkan paripurna. Ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan kita tanpa kita sadari. Ya, yang pertama ada dari kondisi udara kita yang sudah mulai tercemar ya. Boleh dibilang zaman 10-20 tahun yang lalu kendaraan bisa dihitung ya, 2 min ya, Bapak Kepala ya. Tapi kalau sekarang, kalau satu rumahnya ada 5 anggota keluarga, berarti satu-satu udah punya roda 2. Bapak nggak mau kalah, roda 4. Ibu juga nggak mau kalah, Pak, sosok aku juga roda 4. Akhirnya polusi udara kita bertambah setiap harinya, setiap waktu. Ini yang mempengaruhi kesehatan kita tanpa kita sadari. Betul ya Bu ya? Ya. Nah, kemudian kondisi air. Nah, ini yang ingin kami coba concern untuk pembahasan ini nanti ya Ibu ya. Karena air ini ibaratnya 75% tubuh kita membutuhkan air ya. Terdiri cairan ya. Kalau misalnya kita kurang minum gimana? Efeknya nanti di organ kita bermasalah ya. Lemah, letih, lesu, nggak bergairah gitu ya. Itu efek dari cairan tubuh kita berkurang ya. Kemudian dari minuman makanan kita yang kita konsumsi setiap hari itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian dari keseimbangan emosi ya. Apalagi kalau jadi guru tuh jarang yang nggak bisa marah ya Bu. Marah terus ya Bu ya, Bunda ya. Kalau anaknya misalnya nih udah dari rumah udah rapi gitu ya, begitu nyampe sekolah yang bajunya keluar ya, yang sepatunya dijinjing gitu ya, artinya udah siap-siap nih. Tanduk keluar, taring keluar ya. Betul ya Bu ya? Betul. Keseimbangan emosi itu mempengaruhi kesehatan bukannya Pak Bu ya. Kemudian bagaimana bisa melakukan olahraga yang teratur. Ini sangat penting sekali buat kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa istirahat yang cukup ya. Saya kalau di grup keluarga itu sama kakak sama Umi ya. Jadi beliau tuh ngajar di salah satu rumah di Kota Batam. Muridnya ribuan di situ. Jadi yang dia lihat itu bukan foto dia, setumpuan buku anak-anak yang mau diperiksa. Ya, sampai dia bilang ini kerjaan isi rapor harus dibawa pulang gitu ya. Jadi saya bilang kapan istirahatnya ya Umi ya gitu ya, saya bilang gitu ya. Tapi Masya Allah ya, itulah salah satu bentuk dedikasinya di situ ya. Nah ini ternyata juga mempengaruhi kesehatan kita. Bagaimana kita bisa melakukan istirahat yang cukup ya. Karena kalau kita kurang istirahat ya, alih-alih misalnya nanti aduh sekarang kok susah ya tidur kayak zaman muda dulu gitu. Dulu kayaknya waktu muda tuh tidur siang ya, bablas sampai sore ya kan. Tidur malam tuh jam 8, jam 9 itu mata udah berat. Betul ya Bunda ya? Tapi kalau sekarang jam 1, jam 2 tuh masih melek ya kan. Ayam mau bangunin itu udah bangun duluan dari ayam gitu ya. Kualitas tidur kita bermasalah. Nah ini juga mempengaruhi kesehatan kita. Nah menurut Bapak Ibu semua, kira-kira dari 6 ini mana yang bisa kira-kira kita jaga setiap hari? Air kita bisa jaga? Ya, nanti saya mau buktikan ke Ibu apakah air yang kita konsumsi sudah aman ya. Karena ternyata air ini mempengaruhi banget ya. Sedikit lagi Ibu, nggak lama-lama saya ya. Nah ini sumber racunnya juga sama ya. Kondisi dari udara, air, makanan ya. Apalagi sekarang semuanya serba instan ya. Sosis instan,
bakul yang tadinya yang udah mungkin di sini udah jarang yang pecel gitu ya. Pecel sekarang bumbunya disokkan apa? Kepala ayam, kepala sapi ya. Masak kora itu ya, berperasa semuanya. Jadi jarang sekali sekarang kita makan makanan yang tidak mengandung bahan yang tidak ada MSG-nya. Ya, mecin itu selalu nonstop. Ya, bahkan mungkin makan nih Bapak ya sampai di rumah ibu karena sudah ditanamkan konsep sehat ini, kok sekarang masaknya ibu kok anget gitu ya, nggak berasa gitu ya. Karena kenapa? Lidahnya sudah tergantung dengan perasa tadi, betul ibu, mecin tadi. Ya, jadi kalau ke warung belinya nggak lauk pauk lagi yang mentahan, tapi mecinnya lebih banyak. Reko 1 renteng, ya kan? Masako 1 renteng, ya Masya Allah. Itulah yang menggerogoti kesehatan kita sampai saat ini. Jadi nggak kita ibaratnya nggak kita sangka ya ibu ya. Kita makan tujuannya karena kita lapar, kita cukupi kebutuhan tubuh kita, tetapi yang kita masukkan ternyata banyak mengandung bahaya-bahaya buat kesehatan. Racun, ya, toksin yang kita masukkan seperti itu ya. Nah, ini sedikit lagi Bu. Ini adalah gambaran dari pembuluh darah kita. Ya. Jantung memompa darah non-stop ya. Tidak berhenti 24 jam ya 24 jam terus-menerus. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau terjadi penyumbatan aliran pembuluh darah kita ini Bunda. Ya. Kalau mulai kita terasa misalnya udah duduk begini lama, ini pinggang udah mulai gak enak. Ya kan? Atau kita lagi nulis di papan, pangkal lengannya udah mulai pegel. Ya kan? Atau nanti ibu-ibu berangkat dari sekolah pagi-pagi ya, berangkat ke sekolah kram, kesemutan. Ya kan? Atau bapak-bapak misalnya mau bangun tidur kok Bapak rasa berat ya Bu. Apa ya Bu? Biji isek Bu gitu kan. Artinya apa? Mulai peredaran darahnya sudah mulai bermasalah, ya kan? Nah, ini kalau kita nggak lakukan pembersihan secara alami Bapak Meninggikan air ya untuk kesehatan kita semua. Maka dari itu karena untuk menyingkat waktu dan tempat kami serahkan kepada pembawa acara. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kita bisa berkumpul di siang hari ini dan alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat dan dilimpahkan diberi kesehatan kepada kita hari ini, sehingga hari ini kita bisa kumpul bersama di ruangan ini di SD 222 Sidoarjo Tebu Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Imarni. Imar adalah keturunan asal dari Minang, anak orang Padang. Bapak suami orang Jawa. Ya Bu. Sama-sama Pak. Ada di sini Pak ya. Oh ya. Imar punya anak 2, cowok semua. Yang pertama itu kelahiran tahun 2002, yang kecil itu kelahiran tahun 2009. Nah, Bapak tadi datang ke sini untuk mengenalkan dan sosialisasi, dikatakan seminar kesehatan, sosialisasi mengenai tentang produk Keling, yaitu bersama Next Lab. Jangan mundur-mundur. Nah, Jangan mundur-mundur Mbak di Isma. sini Ima datang ke sini tidak sendirian. Kami ada bersama dengan beliau adalah seorang wanita tangguh. Dia yang sudah lama berkecimpung di Keling. Dari gadis beliau sehingga sekarang sudah punya anak 1. Sudah kelas Mas berapa? Cucu 3. Oh, cucu 3. Udah cucu 3. Ini masih muda Bu ya, cucunya udah 3. Tapi yang lain-lainnya baru 1 gitu Bu ya. Kelas 6 SD ya Bu ya. Kelas 6 SD. Ibu di sini dan beliau kami langsung aja Bu ya mempersingkat waktu karena waktu udah mepet
juga ya mepet bubur. Kita langsung aja ke inti materinya, langsung aja.